Woi, Mel, lu lagi nonton apaan tuh? Biologi tim disuruh guru gua. Mel, udah mau syuting masih aja nonton begituan ya. Nah itu guys ya, jangan ditiru hal yang seperti itu ya. Jangan diulangi lagi Mel. Wah kacau lo ya. Tapi kenapa ya kita memulainya dengan hal-hal yang seperti itu? Karena memang topik yang kita akan bahas kali ini itu ada ya menyangkut-nyangkut masalah tersebut ya. Jadi hari ini gue pengen membahas masalah ya, kenapa produksi film porno itu sangat-sangat terkenal dari negara Jepang. Dan memang di Jepang itu sangat-sangat bebas gitu ya. Bahkan ya kata kameramen gue yang udah pernah ke Jepang, gue juga udah pernah sih, cuman gue masih kecil dulu. gue nggak lihat gitu. Nah, kata kameramen gue bahkan di itu ya di Family Mart-nya ya. Di Family Mart ada dijual tuh ya majalah-majalah porno kayak gitu, bebas. Sangat-sangat bebas di bandaranya, airportnya ada dijual-jual hal seperti itu. Sangat-sangat lumrah lah. Beda sama jangan bahas di sini. Agak berbahaya. Ya, tapi gue pengen kasih tau tuh kenapa memang film-film juga memang banyak banget nih produksi film porno dari Jepang. Nah, tapi nggak cuma itu doang. Kita juga bakal bahas kenapa kalau di Indonesia justru kebanyakan film produksinya itu paling banyak horor. Ya. Sama Amerika, nanti kita juga bahas kenapa Amerika itu paling banyak ya ngeproduksi ya film-film action, superhero apalagi tuh kebanyakan paling terkenal dari Amerika. Nanti kita juga bahas di video ini, oke? Ya, kita langsung bahas dari yang pertama dulu. Dan gue tidak bermaksud ya untuk mengotori pikiran kalian atau seperti apa. Di sini video gue itu cuman pengen edukasi ke kalian ya. Jadi ya jangan anggap ini serius-serius banget. Gue lebih pengen kasih tau kalian ini loh ya dari interpretasi dari gue. Kalau misalnya gue udah lihat nih data-datanya kayak gini, oh ternyata kayak gini gitu ya. Kita mulai dari yang tadi Jepang. Kenapa? Ya film-film porno itu banyak banget ya hasil dari Jepang. Kalau misalnya kalian cek di berita deh ya. Ini udah terkenal banget kalau misalnya Jepang itu mengalami penurunan populasi selama 16 tahun belakangan ini guys. Gila nggak ya? Dari ya yang tahun ini sekarang ini bisa dibilang ya sekitaran 125 juta penduduk lah Jepang. Kalau misalnya mengalami penurunan terus-menerus nih, kalian tahu proyeksinya pada tahun 2070 apa yang terjadi? Tinggal 87 juta jiwa. Gila nggak sih? Ya. Itu adalah kebalikan dari Indonesia. Kalau Indonesia makin membludak ya. Nah, kalau Jepang ini menurun terus, guys. Angka kelahiran Jepang untuk ke tahun ke-7 nih ya, berturut-turut nih tahun ke-7 itu udah berkurang terus sampai satu perempuan itu kok secara rata-rata itu rasio hamilnya itu 1,26%. Gila. Jadi kayak bisa dibilang tuh ya satu manusia nih lahir tuh 1,26, berarti kira-kira satu anak lah gitu ya rata-rata lah ya. Ya kalau Indonesia bisa berapa? 80 ada. Ya, memang gila kalau Indonesia. Orang Jepang butuh orang ke Indonesia gitu. Nah, karena hal itulah makanya ya Jepang itu dari dulu sering banget nih produksi film-film porno gitu. Ya di sini kita ngomongin kata-kata porno memang kalau kalian identifikasinya langsung kok ini berdosa banget ya kita ngomongin porno. Enggak, ini gue cuma pengen edukasi ke kalian ya. Nah, misalnya karena gini, cewek-cewek di Jepang sana itu tuh jauh lebih mementingkan kerja keras gitu loh. Mereka tuh kerja terus, pikirannya otaknya tuh tidak seperti cowok-cowok di Indonesia gitu. Karena laki-laki di Jepang pun gitu mereka tuh fokusnya kerja. Kenapa? Karena ya lahan pekerjaan di Jepang itu mulai mengecil gitu ya, mulai mengecil. Jadi mereka tuh berusaha lebih kerja keras lagi, lebih padat lagi ya, karena life expense di sana terus naik terus, bener ya, angka harapan ininya juga naik terus jadinya gitu. Nah karena hal itu jadinya mereka ketika nikah gitu ya, bahkan mereka udah nggak mikir nikah lagi gitu, bahkan mikir nikah juga udah boro-boro karena gue harus kerja, ngapain gue bikin punya anak gitu ya. Cewek-cewek di sana juga kerja sulit, makanya kalau Jepang kan bisa dibilang negara pekerja keras kan. Gila, kok gue tuh terakhir ke Jepang itu tahun berapa ya? Gue ngeliat gila orangnya bener-bener
Tidak seperti di sini. Maksudnya di sini tuh Wakanda ya, maksud gua ya. Di Wakanda. Gue bukan di ini. Jadi agak takut gue. Agak ini ya, jurang-jurang dikit ya. Cuma ya itu, kalau di sini masa orangnya santai-santai gitu. Contoh gua. Kita nggak usah munafik lah ya. Kayak kita kan, wih di kuliah gitu ya. Santai aja lah. Datang mepet-mepet aja. Datang ke iya kan, namanya juga netizen Wakanda gitu. Orang di Jepang, waktu adalah nomor 1 Pak. Kerja keras. Mereka udah nggak ada waktu lagi buat enak-enak gitu, mantap-mantap. Sudah tidak ada. Nah, karena hal itu justru ya pemerintah memang melakukan hal seperti ini. Tingkat produksi film porno dinaikkan ya. Untuk apa? Untuk yang menimbulkan gairah gitu ya. Supaya udah lagi ya bisa punya anak lebih banyak lagi ya, jadi angka presentasi yang tadi dari 1,26 bisa naik lagi gitu loh kelahiran anaknya. Nah ya sebenarnya sih sejauh ini bisa dibilang nggak terlalu ini juga ya, works juga ya Mel ya. Justru film-film porno di luar sana dinikmatinya sama luar negeri. Gue nggak mau bilang Wakanda karena ya, tapi ya itulah yang terjadi. Kenapa Jepang selalu dianggap ya nomor satunya lah ya. Meskipun kalau kalian cek sih sebenarnya di Google tadi kita analisis lagi USA ya paling banyak ya, USA. Tapi ya diikuti sama Cina, sama Jepang juga. Ini 3 negara yang paling banyak banget ya keluaran produksi film porno. Nah, kita lanjut lagi ke permasalahan kedua. Kenapa sekarang nih? Kalau tadi udah masalah Jepang, film porno, kita bahas sekarang di negara kita sendiri. Indonesia itu selalu ya, kalau kita lihat ingat Indonesia film apa? Pasti horor jawabannya. Ya, lu gini deh, gak usah ribet-ribet. Coba lu sekarang ke mall, lu lihat ya XX1 kayak atau apa, Cinepolis atau apa namanya, si CGV. Lu lihat poster-poster film kan biasa ada tuh. Pasti ada horor, bener nggak? Pasti kan. Lu misalnya jalan mall, pasti lu lihat poster, pasti ada horor. Pasti. Kenapa? Nah ini gue jelasin kenapa nih ya. Oke, kita lihat dulu nih ya. Konteksnya. Kita lihat konteksnya. Kenapa ya Indonesia masyarakatnya bisa suka nonton horor? Ya. Kenapa film horor diproduksi banyak? Karena masyarakat suka. Udah pasti itu dong, ya kan? Film horor bisa diproduksi terus pasti banyak peminatnya gitu. Pasti banyak minat. Kenapa banyak peminatnya? Karena culture, budaya. Ya nggak usah nggak usah banyak alasan, nggak usah molok-molok. Maksudnya kalian pun dari kecil pasti sering diceritain aneh-aneh, ya kan? Maksudnya kayak emang budaya kita kayak gitu. Nak, kamu nanti habis pulang dari masjid jangan lewatin pohon beringin, gitu. Biasa kan gitu kan? Nanti ada gundurwo, gitu. Ya itu emang budaya, bagian dari budaya kita. Kita sering diceritain hal yang hal-hal mistis, hal-hal supranatural dari kecil kita deket. Tapi hal tersebut yang membuat kita jadi apa ya? Jadi ya cuma ya itu maksudnya kita benar-benar deket banget sama hal-hal yang kita gampang banget percaya sama hal-hal yang seperti ini. Budaya kita memang seperti itu. Jadi ya ketika film horor dibuat ya kita langsung tertarik deh. Pertama mau lihat setan-setannya, mau seru-seruan. Kalau kayak misal teman-teman gua pasti nggak tahu ya teman-teman kalian gimana. Kalau dari circle-nya gua juga bingung nih teman-teman gua. Lu misalnya kayak kemarin deh nonton The Nun, misalnya Nun 2 kan. Gua nonton dulu lah. Emang lu suka nonton horor? Emang lu suka setan-setan gitu? Enggak sih, gue sebenarnya takut lah. Terus ngapain lu nonton? Buat seru-seruan aja gitu loh. Buat have fun. Jadinya nggak tahu ya netizen kita tuh emang buat seru-seruan aja mungkin ya, bareng-bareng sama teman-teman. Kalau sendiri juga nggak bakal berani gitu. Kalau bareng-bareng teman-teman teriak-teriak jump scare bareng. Ya itu juga sebenarnya ini gue ngomong ini bukannya nggak berdasarkan data loh. Lu mau tahu datanya seperti apa? Gua kasih lihat datanya. Top 10 grossing Indonesian movie of all time. Ya. Lu mau tahu dari top 10 ini genre horor masuk di berapa? 4 film, Pak. 4 film lu bayangin dari 10. Ya selain itu ada Laskar Pelangi lah, ada Dilan ya, Dilan 1, Dilan. Ya itu kita kapan-kapan bahas tuh Dilan. Pantas untuk kita kritik-kritik juga ya. Tapi ya film-film yang tadi gue udah sebutin, Habibie dan Ainun kalau nggak salah masuk juga. Tapi ya sisanya 4 nih ya. Ada peringkat satunya bahkan horor. Peringkat satunya paling laku nih ya, KKN di Desa Penari. Ini
kisah nyata kalau nggak salah kan, iya kan KKN ini kisah nyata. Bahkan ada dari novelnya gue tahu tuh, bahkan teman-teman gue sebelum ini film tayang udah sering cerita nih, di TikTok kalau nggak salah tuh udah sempet rame juga tuh ya mengenai KKN. Nah kalau jujur kalau gue pribadi, kalau gue kan orang yang nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis supernatural beginian ya. Mungkin percaya tapi nggak sedramatis itulah ya. Tapi kan kayak banyak lah ya yang suka-suka sama hal-hal beginian terus digoreng-goreng ya kan. Jadinya masyarakat ngomong tuh dari mulut ke mulut, ya kan tuh kisah nyata ya pada tahun 2019. Kisah nyata, jadi kayak dari mulut ke mulut diomongin terus kan di TikTok, konten kreator pada bahas-bahas gitu ya. Dan lu kalau perhatiin di TikTok, emang pasti konten-konten yang mistis-mistis gini view-nya banyak, bener nggak? Ya kan? View-view yang bahas film-film gini dikit. Kayak gua. Yang banyak tuh bahas-bahas mistis, supernatural, paranormal experience, gede tuh. Di live tuh gue sering banget tuh lihat tuh malam-malam. Guys, ini kita lagi. Tapi gede banget, gift-nya banyak. Apa kita ganti aja jadi begituan ya? Ya cuma ya itu menandakan memang masyarakat kita sangat-sangat ya terikat gitu ya sama budaya-budaya culture seperti ini. Ya, Satan Slaves 2 Communion masuk, Seudino masuk, ya Satan Slaves 1 Bang, Satan Slaves 1 sama 2 tuh masuk tuh. Ini filmnya si Joko Anwar memang gila. Sutradara horor terdewa Pak ya. Gila, makanya di film-film dia laku terus Pak ya. Nah, gara-gara ini juga Bumi Langit ya, set. Ya sudah seperti MCU di Hollywood. Gue bilang, bukan menurun tapi menukik ya. Sama, Bumi Langit juga begitu. Superhero kenapa? Karena ya buat kita mungkin penonton ngelantur juga kayaknya banyak kan sukanya, nggak tahu ya, kayaknya mungkin gue mengidentifikasi kalau misalnya penonton ngelantur lebih suka film-film superhero kayaknya ya. Mungkin suka Bumi Langit kayak, film superhero Indonesia, proud ya gitu ya. Tapi ya kalau dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, mereka mah kagak peduli, udah memang CGI susah, budget mahal gitu ya. Dan kita mungkin ngeliatnya juga dari awal ternyata cringe gitu, ngeliat apa sih, masa emang bisa superhero dibuat sama Indonesia gitu. Pasti kayak lu juga pasti ini kan, pesimis kan? Iya, pasti gitu masyarakat Indonesia. Pasti pesimis sama yang terobosan-terobosan terbaru. Maunya dari dulu horor, industri horor meningkat, superhero menurun. Bahkan genre-genre lain juga, sutradara-sutradara juga jadi takut, produser-produser juga takut untuk ngebuat film genre lain selain superhero. Selain horor maksud gua, takut. Makanya dikit filmnya, makanya horor terus, horor. Karena horor tuh udah gampang berhasilnya, cuannya gampang gitu loh. Lu buat gini takut, langsung ya penontonnya langsung gede-gedean. Itu kenapa penonton horor di Indonesia sangat luar biasa banyak dan produksi horor banyak banget di Indonesia. Kita lanjut ke yang ketiga mengenai Amerika Serikat ya. Ya sebenarnya gue ini balik lagi ya, sebenarnya ini pembicaraan kita hari ini ya itu gue udah pernah bahas sebenarnya di TikTok sama di Shorts. Di TikTok gue definitely gue di ban sih. Video di apa sama TikTok Pak. Dek dong gara-gara gue ngomong porno begini. Padahal kan maksudnya edukasi kan. Ya. Tapi di Shorts gue masih ada kok videonya gitu ya. Gue udah pernah bahas, cuman di sini gue pengen bahas lebih detail. Dan gue lihat kolom komen tuh banyak banget nih. Lah bang, Amerika mah bukan cuma buat film superhero. Amerika mah surganya semua segala genre. Emang setuju. Cuma yang gue mau maksudkan di sini adalah kenapa genre superhero itu identik dengan Amerika Serikat. Ya dong, gila. Semua kan DC Marvel dari Amerika dong. Gitu. Masa kalau kayak genre-genre lain tuh kayak ya drama, maksudnya kayak Bollywood pun masih bagus gitu loh, ya kan? Drama-drama, ya komedi atau misalnya ya horor kan kayak Thailand, Indonesia juga masih bagus-bagus gitu loh. Nah, tapi kalau superhero itu udah identik banget sama Amerika Serikat. Kenapa? Nah, ini gue pengen bahas di sini ya. Kalau kalian lihat, balik lagi kita track back nih, konsepnya apa, konteksnya apa? Kita lihat data-datanya. Kita lihat dari tahun 1900 sampai tahun 1992 kejahatan di Amerika Serikat itu meningkat, selalu meningkat, ya meningkat terus. Gitu. Sedangkan sejak tahun 2000-an itu mengalami penurunan. Nggak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api, beneran? Itu peribahasanya, jago nggak gue? Begitu doang padahal. Ya cuma gitu. Pasti ada alasannya ya kenapa Amerika banyak keluaran film superhero ya karena ini
dengan mereka memproduksi film-film film-film nggak cuma superhero sih, bisa gue bilang film action. James Bond, Mission Impossible ya, film-film action, Fast and Furious lah gitu. Apalagi ya Marvel belakangan sampai ya Spider-Man dimulai dari Spider-Man kan ya. Yang bener-bener superhero modern tuh kita dimulai dari tahun 2001 kan, Spider-Man 1, Spider-Man 2 tuh revolusinya tuh. Wah, habis itu langsung ya ada Star Wars lah, ada Harry Potter, ada film-film action yang lebih mendefinisikan kayak baik dan jahat gitu loh, ngerti gak sih? Lebih memblok dua blok ini, baik sama jahat gitu. Ya, superhero kan begitu kan dari dulu kan. Sampai MCU, eranya MCU itu era kejayaannya superhero. Dari 2008 Iron Man meningkat terus belasan dan memang ya kejahatan di Amerika menurun, bisa dibilang menurun. Ya gua nggak tahu emang ada fungsinya atau enggak, atau emang gara-gara konteks lain. Tapi memang datanya seperti itu. Sejak film superhero selalu gila ya booming gitu superhero. Ya emang buat kita yang udah gede, udah dewasa mungkin kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu melihat impactnya lah ya film superhero kita anggap cuma hiburan, entertainment. Tapi kalau gua ngelihatnya lebih ke anak-anak sebenarnya gitu loh. Jadi anak-anak karena mereka dari kecil udah nonton MCU nih, jadi mereka lebih gitu lah ya, lebih baik jahatnya tuh lebih dapet gitu. Kalau yang gua rasain seperti itu, yang gua tangkap seperti itu. Ya, jadi perubahan zamannya lebih ke arah yang lebih baik. Menimbulkan rasa patriotisme, ya kan, cinta negara lewat banyak kan militer, film-film perang gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita track back lagi film Rambo misalnya, itu film Amerika. Lu tau kan misalnya film Amerika itu apa nih? Sekarang tontonnya Barbie. Ini sekarang mulai aneh-aneh lagi nih. Kalau ini udah zaman postmodern, udah bukan postmodern, the Gen Z udah beda lagi. Ya, kita udah di zaman Gen Z udah beda lagi. Tapi ya tadi balik lagi misalnya kayak film Rambo. Rambo itu kan kita mengisahkan apa sih? Mengenai Amerika perang lawan Vietnam. Lu kalau lihat kejadian sejarah aslinya, Amerika itu pas di perang Vietnam kalah Amerika. Ya kan? Di Rambo, Amerika yang menang. Iya. Lu tahu tahu Rambo kan? Yang si Sylvester Stallone, coba cek ya. Yang badan gede itu ini ikonik banget, film ikonik ya, film action yang paling terkenal di zaman itu yang menceritakan kalau misalnya ya Rambo memimpin Amerika menang lawan Vietnam. Padahal ya ini propaganda nih dari Amerika. Padahal kan kejadian nggak seperti ya ini Amerika lah. Ini udah ciri khas Amerika banget. Yang suka bisa gue bilang memutarbalikkan fakta ya demi keberlangsungan hidup negaranya gitu. Ya bahkan kayak konspirasi, lo tau gak sih Osama Bin Laden itu kan teroris kan. Itu kan konspirasi kayak itu orang nggak pernah ada sebenarnya. Ya kan, itu orang nggak pernah, cuma diciptakan oleh Amerika, CIA gitu kan, supaya ini ada musuh, ya kan, ada villain yang kita harus ciptakan buat lawan bersama gitu loh. Ya musuh bersama, jadi kita lebih strong, lebih kuat gitu ya, menimbulkan kesan patriotism, heroik gitu ya, gitu. Itu udah Amerika banget ya, makanya ya kita nggak heran juga film-filmnya juga, ya. Selalu battle di New York lagi. Lu kalau perhatiin apalagi ya kan apa-apa New York, perang, apa-apa New York. Iya kan, gue juga bingung. Marvel sih paling parah sih. Marvel tuh buset, kayak dari zaman kapan New York gue nggak pernah lihat di mana gitu ya. Iya, apa-apa di New York ya, berantem di New York, Battle of New York. Ya, karena ya kalau lu perhatiin juga kriminalitas tertinggi di mana, di New York juga emang. Ya kan? New York tuh kalau kalian lihat, atau ya, gue punya teman-teman tuh ada yang beberapa kali ke New York, katanya ada beberapa daerah yang di ini kan kayak udah lalu nggak usah kesini gitu ya, buat hati-hati gitu ya, karena emang ada di situ berbahaya. Kita di sini di Indonesia lebih aman loh, terus terang, ya kan? Di sini kita bisa dibilang lebih aman dibandingkan di Amerika Serikat gitu loh. Makanya kalau bisa negara Amerika pasti identik dengan pistol, ya kan? Iya, Amerika kalau misalnya ada satu misalnya ada gambar pistol nih. Ayo negara apa? Pasti orang Amerika. Iya, Amerika Serikat gitu loh. Karena emang di sana mereka pistol bisa dibawa kemana aja kan. Bisa gampang banget tuh bawa pistol tembak. Ya, tingkat pembunuhan di sana jauh lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi. Lu jangan kira, aduh Indonesia bahaya nih, di sini kita nggak aman. Lu belum tahu lu di Amerika kayak gimana. Nah, lu lihat di film Hollywood kesannya apa yang lu dapat? Aman kan?
Ngerti gak sih? Kesan yang lu dapat dari Hollywood itu kayak, ah gila Amerika, gue pengen banget ke Amerika. Apa nih Indonesia? Ya, waduh negara gue kok begini, di Amerika kok enak banget rasanya. Ya, wow, kesannya mewah, rapi, semua orangnya kayaknya baik-baik semua. Itu cuma Hollywood pak, itu pinter Amerika. Hollywood itu ditujukan untuk ya bisa propaganda, jadi kayak marketing Amerika, marketingnya dewa. Marketing Amerika itu gue harus acungin jempol. Sampai orang-orang kita bocil-bocil juga pasti taunya kan Amerika negara yang sangat-sangat luar biasa enak gitu ya. Mereka pasti pengen negara impian. Nggak tahu aja aslinya kayak gimana gitu loh. Ya, mending di Indonesia lu keluar dikit beli sate ayam 10.000 dapet. Nasi goreng ceban gitu, enak ya, aman ya gitu. Ya, itu yang bisa gue bilang kenapa Amerika sering banget ya film-film superhero, action semuanya yang mewah-mewah, yang CGI-nya keren-kerenan, gila-gilaan semuanya dari Amerika. Oke, gitu aja dari gua ya kali ini. Mungkin ada beberapa misedukasi mungkin dari gua karena gua sadar saya hanya manusia yang nggak luput dari kesalahan gitu. Jadi mungkin ada kata-kata yang mungkin salah dari gua, mungkin kalian boleh betul di kolom komentar gitu ya. Tapi itulah ya perspektif dari gua yang pengen gua kasih tau dari kalian nih. Buat kalian yang belum tahu, yang buat kalian yang mikir, oh Amerika nih keren nih negaranya. Oh Jepang ngaco nih kayaknya negara ngaco bikin film porno. Ada konteksnya gitu loh. Oh film kenapa Indonesia belum horor? Produser Indonesia nggak ada otak lah. Bikin horor terus bikin action. Lu nggak ngerti konteksnya gitu loh. Ini makanya gue jelasin di sini ya. Oke, jangan lupa ya. Gue berada di Untold Studio dengan studio baru nih. Kali ini kita di ruangan yang namanya Polar. Ya bisa lihat nih tiangnya juga ada besi yang iron kayak gini, keren banget. Dan lebih luas nih, kalian bisa cek nih. Oh luas banget ya. Bener-bener kesannya lux banget, kayak profesional banget deh ya. Di Jakarta Barat kalian bisa cek. Kalau kalian pengen studio kayak gini, linknya udah gue taruh di bawah. Buat iklan, buat content creator, semuanya ada, harganya sangat terjangkau. Dan kalau ngomongin harga terjangkau, apalagi ya, ini adalah kecelakaan kedua ya. Nah ini seperti biasa gue pengen kasih tahu ini adalah baju official merchandise dari Ngelantur, gue yang gambar sendiri. Gila, ini bener-bener manual. Kalian bisa cek di Tokopedia, linknya udah gue taruh di bawah ya. Ini sablonnya Plastisol, mau berapa tahun juga tahan ya. Dan ya ini Spider Fisher, unik banget kan. Dan jangan lupa juga nih ya, yang kedua nih, tuker doang. Wah gila ya. Tuh, kalau kalian pesan langsung gue bakal kasih kayak ginian tuh. Gila, package-nya mantap banget nih. Ya, mantap kan Mel? Package-nya proper gitu, proper banget ya. Udah di seal segala ya, ada ininya, stikernya juga keren banget ya, premium banget. Ini yang samurai feather, kalian bisa cek-cek ya, banyak banget dari Ngelantur. Oke, gitu aja dari gua. Follow kita di Instagram, di TikTok, dan jangan lupa juga follow kita di grup ya. Di bawah nih linknya udah gue taruh di bawah. Kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gua seputar perfilman, TV series, dan hal-hal pop culture lainnya, kita ngobrol-ngobrol aja lah ya di Ngelantur Corp. Gitu aja, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.